Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Fataratan muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidah, khususnya untuk takmir Masjid Syuhada Kota Baru, dan tidak lupa kepada semua jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tentu kita tidak boleh lupa bahwa kita bisa berada di sini semua atas karunia, atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di pagi yang begitu membahagiakan ini, di pagi yang begitu cerah ceria ini, kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bisa bermuajahat, bertemu, berkumpul dalam satu majelis ilmu yang insya Allah akan membawa keberkahan untuk kita semua, membawa kemanfaatan untuk kehidupan kita, membawa kemaslahatan dalam petunjuk Al-Quran dan petunjuk agama Islam. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dengan niat diridhoillahi wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita benar-benar mendapatkan kebaikan-kebaikan dan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada teladan kita, kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita ikuti ajaran-ajarannya, kita ikuti sunnah-sunnahnya, petunjuk-petunjuknya. Semoga dengan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, meneladani perilaku-perilaku Rasulullah, kita semua diakui sebagai umat yang dikasihi oleh Rasulullah dan telah bisa bersama-sama memasuki surganya Allah bareng-bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tema hari ini sungguh sangat menarik ya, yaitu tentang Indonesia is fatherless country. Apakah itu benar? Nanti kita jawab bersama-sama atau benar atau tidak ya. Tapi bahwa fenomena tentang fatherless ini bukan hal baru ya. Ini sudah sangat lama sekali. Keberadaan tentang fatherless itu dari zaman ke zaman itu pasti ada. Tapi kemudian akhir-akhir ini menjadi ramai kembali diperbincangkan ya. Karena memang dinamika kehidupan manusia itu begitu luar biasa. Dinamika kehidupan kita ini luar biasa. Sehingga mendorong para peneliti itu untuk kemudian mencari formulanya. Kira-kira apa sih yang menjadi penyebab terjadinya banyak barangkali dekadensi moral, kemudian terjadinya banyak kriminalitas yang mungkin dilakukan oleh sebagian kelompok remaja barangkali gitu ya. Jadi adanya banyak persoalan-persoalan umat manusia akhir-akhir ini kemudian mendorong ya para cendekia atau para peneliti untuk mencari apa penyebabnya, dan barangkali ada prosentasenya gitu ya, tentang mungkin pola pengasuhan orang tua terhadap anak-anaknya. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk di dalamnya ya, tapi sekalipun kita nanti termasuk orang yang mungkin tidak punya figur ayah dalam pengasuhannya, tapi tidak sampai berdampak pada perilaku-perilaku menyimpang itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bahwa fenomena ini sudah sejak lama sekali, tapi memang hari-hari ini kita sedang banyak membicarakan karena penelitian ya dilakukan oleh salah satu seorang peneliti begitu yang mengatakan bahwa kita termasuk tiga terbesar gitu fatherless di Indonesia. Nah sebenarnya apa sih fatherless itu? Penyebabnya apa? Kemudian dampaknya apa? Dan bagaimana cara mengatasinya? Ini biasanya yang selalu menjadi pertanyaan. Kalau saya sering membahasakan fatherless itu adalah tidak seimbangnya peran
ya pengasuhan dari ibu dan ayahnya. Jadi tidak ada keseimbangan peran antara ibu dan ayah. Jadi ada yang mengatakan hilangnya sosok ayah dalam pengasuhan anak, ini bisa saja. Tapi bahwa saya mengatakan karena pasti seorang ayah itu juga punya peran yang sangat besar ya di dalam mengasuh, mendidik, menyayangi anak-anaknya. Tapi di sini ya ada ketidakseimbangan, ada dominasi tersendiri. Biasanya ibu-ibu ya, biasanya dominan mengasuh itu ibu-ibu yang memandikan, yang menyuapin, ya, yang menyiapkan makanan, menyiapkan sekolah, mengantar sekolah. Bahkan biasanya yang sering hadir di pertemuan-pertemuan wali itu kan ibu-ibu biasanya, ya. Sehingga anak kemudian kurang dekat dengan bapaknya. Kadang-kadang justru malah kehilangan sosok atau figur bapaknya. Karena diorientasikan bahwa suami itu atau bapak itu tugasnya cari nafkah, gitu ya. Pokoknya urusan ngurus anak, urusan rumah tangga, domestik itu urusan ibu. Itu biasanya begitu. Sehingga dampaknya bisa sangat besar ya. Kalau anak yang kemudian kehilangan figur orang tua, terutama bapaknya, ini rentan sekali mengalami komplikasi sosial. Kalau orang bilang itu gitu. Ada gangguan secara emosional, secara mental gitu ya, bahkan psikologis. Sehingga cenderung mereka akan terjebak pada mungkin kriminalitas. Ya, jadi kalau seorang anak yang kurang figur orang tuanya atau laki-laki bapaknya, itu biasanya akan cenderung dia tidak bisa mengontrol emosinya atau kadang-kadang dia terjebak pada pergaulan-pergaulan bebas. Sehingga ada terjadi kriminalitas atau bahkan juga banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Atau juga mohon maaf misalnya kehamilan di usia remaja ya. Ini secara tidak langsung akan punya dampak itu dari perilaku atau pengasuhan orang tua terhadap anak-anak. Nah, sebenarnya kenapa sih kok ini bisa terjadi gitu ya? Kenapa ini bisa terjadi? Salah satunya ya karena ada banyak sebenarnya faktor-faktor penyebab kenapa kok ada fatherless itu tadi ya. Ada salah satunya ada faktor budaya ya. Ada faktor agama. Ada faktor sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Ini menjadi penyebab terjadinya fatherless tadi itu. Pertama faktor budaya, apa? Diakui atau tidak sebenarnya di masyarakat kita ini masih sangat patriarki sekali. Satu anggapan bahwa memang ibulah yang bertugas untuk mengasuh anak dari mulai A sampai Z itu ibunya. Sementara bapak ini hanya cukup udah cari makan aja, cari nafkah. Yang penting dipenuhi kebutuhan materinya untuk urusan anak biar ibu yang urus. Ini pandangan secara umum. Budaya kita masih sering seperti itu. Terutama misalnya kalau di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur itu banyak sekali seorang ayah itu yang kemudian kerja di luar negeri. Ya. Sehingga ketemu anak itu bisa setahun sekali. Bahkan mungkin 2 tahun sekali lihat situasinya. Nah ini juga berdampak pada tadi fatherless tadi. Punya orang tua tetapi atau punya bapak tapi nggak merasakan kehadiran kasih sayang ayahnya secara langsung. Jadi beda dengan yatim ya di sini ya. Beda dengan yatim. Kalau yatim memang nggak punya ayah. Tapi kalau fatherless ini punya ayah tetapi nggak hadir secara psikologi, secara fisik nggak hadir. Sehingga anak itu kehilangan. Dampaknya itu bisa sangat besar gitu ya. Kalau tadi mentalnya, kemudian psikologinya, kadang juga muncul sikap tidak percaya diri. Padahal seorang ayah itu akan memberikan satu motivasi yang luar biasa terhadap anaknya. Misalnya cara menyelesaikan masalah. Ya. Bagaimana sih ketika kita punya ayah yang dihadapkan pada persoalan gitu ya, lalu dia ikut menyelesaikannya sebagai problem solver misalnya. Ini anak akan belajar di situ. Dia akan mencari sosok suami yang mungkin sama seperti bapaknya. Ada unsur maskulinitas gitu ya yang tumbuh dalam proses pengasuhan tadi itu. Jadi anak bisa percaya diri, dia bisa lebih fight gitu ya. Dia bisa lebih tahan untuk menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan. Tidak hanya faktor perempuan saja, tidak hanya faktor feminisme saja, tapi justru ada 2 faktor tadi itu. Nah, kemudian juga faktor agama ya. Ada faktor agama ini juga penting. Apa yang dimaksud dengan faktor agama? Ada salah satu hadis itu yang bunyinya gini. Al-ummahatu madrasatul ula.
bahwa seorang ibu itu adalah madrasah yang pertama bagi anak-anaknya, pengasuh pertama bagi anak-anaknya. Kita lihat konteksnya. Sebenarnya konteks hadis itu satu adalah ingin mengangkat harkat derajat perempuan, ya. Kalau yang sebelumnya mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak tahu ya, dulu perempuan itu tidak dianggap ya di zaman jahiliyah, ya. Makanya saya selalu bilang begini, orang yang harusnya bersyukur dengan kelahiran Islam, dengan kehadiran Islam, dengan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW adalah perempuan itu. Karena dulu ketika di zaman jahiliyah itu perempuan tidak dianggap, bahkan diwariskan gitu ya. Di zaman Rasulullah itu Islam mengangkat derajat perempuan dengan mengangkatnya sebagai seorang pendidik. Bayangkan, yang sebelumnya tidak dianggap menjadi seorang pendidik. Jadi al-ummahatu madrasatul ula, perempuan memang punya tanggung jawab yang sangat besar dalam mendidik anak-anaknya. Tapi tidak kemudian menghilangkan peran bapaknya di situ, gitu ya. Nah, penafsiran semacam ini yang juga sangat bias ya, ini menjadi pemicu juga. Sehingga bapak-bapak kemudian ya sudah kamu saja karena hadisnya mengatakan seperti itu, gitu. Jadi penafsiran yang belum adil ya, penafsiran yang belum setara. Itu satu faktor. Dan faktor ekonomi, tadi seperti saya jelaskan, banyak di daerah-daerah itu yang bapaknya memang hanya fokus cari nafkah saja. Gitu. Jadi semua urusan-urusan anak, urusan rumah tangga diserahkan kepada istrinya. Kalau di sini, saya kira kalau di Jogja tidak begitu ya. Karena kebanyakan mungkin ya kerja tidak jauh lah gitu ya dari tempat tinggal dan masih diasuh oleh keduanya. Tapi bisa jadi meskipun tinggal serumah ya, tapi karena pola pikir yang berbeda tadi bahwa mengasuh anak itu cukup ibunya saja sehingga ayah tidak punya peran penting. Dulu pernah ya, misalnya ketika bapaknya capek kerja, lalu ibunya atau neneknya bilang udah jangan diganggu bapaknya biar istirahat saja. Padahal anak ini ingin dekat dengan bapaknya, jarang-jarang bisa quality time dengan bapaknya. Nah ini biasanya masih seperti itu di masyarakat kita. Ini hal-hal yang mungkin bisa terjadi di sekeliling kita. Nah di sini saya tidak akan memberikan banyak ulasan-ulasannya, hanya nanti akan Bapak Ibu bisa merefleksikan apakah kita bagian dari itu. Mungkin kita sebagai sosok yang juga punya pengalaman ya, tidak ada figur orang tua atau bapak dalam kehidupan kita. Ada juga yang kita sebagai orang tua yang mungkin tidak hadir untuk pengasuhan anak-anak kita. Nah ini mari kita refleksikan. Saya kebetulan membawa satu buku ya, karena memang ini pas banget ya kaitannya dengan pola asuh ya, dengan parenting. Ada satu buku yang judulnya adalah Manba'us Sa'adah. Manba'us Sa'adah itu telaga kehidupan, telaga kebahagiaan. Karena tentu saja persoalan-persoalan ini kan kaitannya dengan bagaimana komitmen kita dalam membangun rumah tangga ya, komitmen dalam pernikahan. Kita pasti tahu bahwa menikah itu kan membangun relasi ya. Membangun relasi, tidak hanya relasi antara suami istri, tapi juga relasi orang tua dan anak, ya, relasi antara anak dan orang tua, bahkan famili ke famili, keluarga ke keluarga, itu sangat vital sekali di situ. Jadi komitmen bahwa kita membangun keluarga itu kan tujuannya apa sih kan begitu ya. Banyak orang ditanya tujuan membangun keluarga untuk kebahagiaan, tapi bahagian seperti apa? Kalau saya mengatakan tujuan kita dalam menikah itu, kita harus siap bahagia dan siap membahagiakan. Itu kuncinya. Jadi kalau jenengan semua sudah siap menikah ya, siap bahagia, tapi juga harus siap membahagiakan. Membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Kita tidak boleh hanya menuntut orang lain untuk membahagiakan kita, sementara kita tidak melakukan hal yang sama. Nah ini harus dipahami terlebih dahulu. Jadi komitmen membangun keluarga adalah dalam rangka kita harus siap bahagia dan juga siap membahagiakan. Sehingga keluarga itu akan harmonis. Orang yang mencintai tidak akan rela orang yang dicintainya sengsara dan seterusnya termasuk anak-anaknya, termasuk istrinya. Suami dan istri harus hidup saling ma'asyiruhunna bil ma'ruf ya. Saling bergaul dengan baik, tidak boleh satu dan yang lainnya menekan dan yang satunya ditekan, tidak boleh. Nah, di sini saya sampaikan ada al-mas'uliyatul musytarikatu fi ri'ayatil atfali wa tarbiyatihim. Tanggung jawab bersama ya. Al-mas'uliyah al-musytarakah itu adalah tanggung jawab bersama. Fi ri'ayatil atfali di dalam mengasuh anak wa tarbiyatihim dan juga mendidik anak.
Nah, ini penting sekali saya sampaikan dalam konteks ini bahwa mengasuh anak itu adalah tanggung jawab bersama antara orang tua baik ibu dan juga ayahnya, gitu ya. Wala yakunul janinu illa biliqa'i madatin tunasiliyatin minar rajul wa madatan tunasiliyatin minal mar'ati fi rahimiha. Tidak akan terjadi, tidak akan ada janin kalau tidak ada kerjasama antara bapak dan ibunya. Di sini pasti semua percaya itu, karena nggak mungkin kan sendiri bisa hamil, kan nggak mungkin. Pasti ada kerjasama yang simultan gitu ya antara bapak dan ibunya. Gini apa buatan ibu-ibu? Gini bapak-bapak gini. Jadi ada kerjasama di sana gitu. Sebelum membentuk kerjasama itu harus komitmen tadi gitu. Bahwa sebenarnya kita semua ini, nah ini makanya kita saling mengingatkan di sini, saling menasehatkan di sini bahwa kita ini punya tugas yang luar biasa, yaitu memastikan keberlangsungan alam ini, keberlangsungan generasi masa depan ini adalah generasi yang berkualitas. Ini tanggung jawab kita sebagai khalifah ya Bapak Ibu sekalian. Kita kan tugas kita itu di dunia ini ada dua. Yang pertama adalah sebagai hamba Allah yang harus taat pada semua aturan-aturannya, ketentuan-ketentuan hukumnya. Tapi juga kita sebagai khalifah yang bertanggung jawab, diamanahi oleh Allah, dititipi alam untuk kita jaga, kita lestarikan, supaya masa depan bangsa, masa depan negara, bahkan masa depan dunia ini tetap berlangsung dengan baik. Maka dibutuhkan kesadaran di situ, termasuk menjaga alam. Karena manusia itu makhluk yang sangat butuh dengan sesuatu di luar dirinya, makhluk berrelasi. Relasinya tidak hanya dengan Allah yaitu hablum minallah, tapi juga relasi dengan sesama manusia, hablum minannas, juga hablum minal alam. Kita berinteraksi secara langsung dengan alam semesta. Nah, ini yang paling prinsip sebenarnya sebagai hamba Allah, bahkan sebagai khalifah fil ard. Jadi dalam pundak kita ini ada tanggung jawab untuk menjamin bagaimana masa depan anak-anak kita ini ke depan sebagai masa depan yang berkualitas, yang kuat. Sebagaimana juga ditegaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 itu dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladzina law taraku, sebaiknya orang-orang itu merasa khawatir. Kita semua ini patutnya merasa khawatir jika meninggalkan generasi-generasi setelahnya dhaifan, generasi yang lemah. Lemah di sini bisa lemah ilmunya, bisa lemah imannya, bisa lemah materinya, bisa lemah segala-galanya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau proses pengasuhannya tidak benar, ini juga akan berpotensi pada lemahnya, lemah spiritualnya, lemah mentalnya. Makanya kemudian terjadi banyak kriminalitas yang itu bisa saja karena pola asuh yang keliru. Nah, ini pesan Al-Quran jelas sekali. Kalau kita mau kaji yang lain banyak sekali, tapi mungkin hari ini saya tidak akan banyak memberikan ini ya, nanti mungkin tanya jawab saja yang lebih banyak ya, bagaimana dengan merefleksikan pengalamannya masing-masing. Itu. Jadi nanti saya batasi, mungkin saya sampaikan beberapa hadis ya untuk menunjang materi kita hari ini. Kemudian yang kedua adalah fari'ayatuha takunu musytarikatan baina abawaihi. Maka oleh sebab itu, karena kerjasama membentuknya ya, maka juga pengasuhannya juga dibebankan kepada keduanya, tanggung jawab keduanya, baina abawaihi, antara bapak dan ibunya. Wa ba'da an kana janinu tiflan kharaja ila ainil wujudi fil hayati dunya wa sara insanan saghiran ila ayyan wa yusbihu murahiqan. Thumma syaban takunu mas'uliyatan ri'ayatihi wa tarbiyatihi ala kulli min abawaihi wa ummihi. Jadi ketika anak itu berproses ya, berproses dari bayi lahir, kemudian dia menjadi anak, menjadi mumayyiz, murahik, kemudian menjadi manusia, ini semua adalah apa tergantung orang tuanya. Makanya ada salah satu hadis ya dikatakan dalam riwayatnya Abu Hurairah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir itu membawa fitrah, bersih, suci. Ada kecenderungan untuk dia beragama, untuk dia tunduk pada hukum Allah. Nah, fitrahnya manusia itu begitu. Fitrah manusia itu sama seperti fitrahnya agama.
Kalau di ayat tentang agama itu kan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Jadi fitrahnya agama itu kan keteraturan, kebaikan, keselamatan, kebahagiaan, keadilan dan seterusnya. Sama juga manusia yang dilahirkan itu membawa kecenderungan itu, membawa fitrah itu. Semua orang pasti ingin baik, semua orang pasti ingin indah, ingin baik, ingin sukses dan seterusnya. Ini fitrah yang sama dengan fitrahnya agama. Nah, tergantung orang tuanya. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yuhawidani, yang bisa menjadikannya dia Yahudi, au yunasironihi, atau bisa menjadikan dia Nasrani, au yumajisani, bahkan menjadikannya Majusi. Itu semua tergantung pada orang tuanya, pola asuhnya. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian hadis yang berikutnya yang juga penting ya, pernah disampaikan ya. Fa'alaihi, kemudian wajib ya. Aila yang bagi ayyakula ahadun, tidak diperbolehkan satu dengan yang lainnya mengatakan begini. Kama sya'a bainan nasi, sebagaimana yang ini umum ya, umum di masyarakat kita. Anna najahal waladi bisababi abihi wa amma fashlihi kana bisabihi ummihi. Biasanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau dalam rumah tangga itu saling mencari pengaruh satu dengan yang lainnya. Biasanya kalau anaknya sukses itu biasanya bapaknya membanggakan. Ini pasti karena bapaknya. Ya Bapak Ibu ya, biasanya ada yang begitu ya. Tapi kalau anaknya misalnya, mohon maaf, nakal misalnya, ini mesti nirun ibunya. Masih ada budaya kita itu yang saling klaim begitu itu. Padahal tidak bisa begitu itu. Itu tanggung jawab berdua. Jangan kalau baik diakui diklaim bapaknya, kalau dia enggak baik diklaim itu ibunya, enggak boleh. Itu budaya kita masih kental seperti itu. Kemudian wan nasu yazrauna huquqal mar'ati wal ummi hina yathnuna ar-rajul al-aba 'inda najahil walad wa yubihuna al-mar'ata, dan menjelekkan seorang ibu ketika anaknya tidak sukses, misalnya rankingnya kurang baik misalnya. Ini mesti yang dicari-cari itu kesalahan ibunya. Kamu ngasuhnya enggak benar. Padahal proses mengasuh dari mulai bangun sampai tidur lagi itu ibunya. Nanti kalau baik diakui bapaknya, kalau enggak baik diakui ibunya. Ini juga masih sering terjadi ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini monggo nanti kita refleksikan bersama. Jangan sampai masa depan anak-anak kita ini tergadaikan hanya gara-gara egoisme dari bapak dan ibunya. Ini tanggung jawab panjenengan semua sebagai hamba Allah, sebagai khalifah fil ard, memastikan anak-anak kita menjadi generasi yang kuat, menjadi generasi yang berkualitas. Sehingga kita nanti ketika sudah berganti generasinya, kita sudah lega gitu ya. Akan tumbuh generasi yang mungkin lil muttaqina imam. Nah yang terakhir mungkin nanti saya tutup dengan ya satu doa ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini jadi komitmen kita semua, menjadi tanggung jawab kita semua bahwa menjadikan generasi yang muttaqin, menjadi generasi yang taat kepada aturan-aturan Allah tergantung pada kita semua. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi, karena kebetulan nanti saya jam 9 harus sudah sampai di Kemudian saya ada kajian di sana tentang semangat mencintai Al-Quran, karena di sana ada Masya Allah luar biasa, ada ibu-ibu yang sedang memperjuangkan supaya masyarakatnya gemar membaca Al-Quran, gemar mencintai Al-Quran. Nah nanti sedikit-sedikit saja ya Bapak Ibu sekalian, saya mohon keikhlasannya ya, mohon keridaannya begitu. Karena tadi saya pikir jam 7:30 sudah langsung dimulai gitu. Tapi ya enggak apa-apa, itu biasa. Nanti mohon doa mudah-mudahan sampai di tempat selamat semuanya. Gitu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Wahyu sudah membagikan kepada jemaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya juga juga Rasulullah di 3 ini kena kasus bila ada yang punya kasus halal ini
tidak orang tua, jadi tidak bekerja, tidak menikah, tidak ada rencana sampai harus dan sendiri. Terus hobi apa ibunya terus dan saat ia bersuami, anak bersedia masih senada program sakit. Ternyata di zaman si bapaknya sudah ada. Terus ibunya menikah lagi. Ini anak ini seperti yang dikatakan tadi, keinginan sosok ayah. Terus sebagai orang masuk saya mensikapi ibu dari ini bagaimana? Nanti dia sudah tahu saya itu, bla 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 bla, saat atau mensikapi ternyata orangnya ini sepeda, dan dia sangat tidak kami sampai dia tidak mau menikah saja supaya mana oleh saya itu mau solisnya pada saat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja atau oh ya sebentar ya Pak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, sampai katanya sebenarnya itu benar-benar saya mau pilih kepribadian itu maksud dia. Hal itu bukan ada semangat kata-kata diri saya yang membuat saya seperti itu. Misalnya orang berdekatan terhadap saya dan ayah, dan dari umur misalnya dari puluhan tahun misalnya orang tua menanamkan nasihat takut kepada kata segan kepada anak. Misalnya orang tuanya itu keras, kumpul, jadi membuat karakter anak nggak terbuka pada orang tuanya. Apa yang harus dilakukan anak atau orang ayah supaya bisa membuat ayah dan anak itu kembali dekat? Terima kasih. Nih dijawab dulu aja ya, 2 dan nanti nggak lupa. Baik, ini pertanyaan yang juga luar biasa ya, bisa saja terjadi kepada siapapun. Tapi saya mengingat ada salah satu hadis Nabi itu yang bunyinya begini, terkait dengan parenting ya. Akrimu auladakum wa ahsinu adabak. Anak-anak kita itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah kasih sayang, yang dibutuhkan adalah cinta. Makanya selalu ketika di parenting itu saya sampaikan begini, marilah kita sebagai orang tua ini kita tanamkan bahwa kita sebagai orang tua yang selalu diingat oleh anak kita sebagai penyayang. Ketika dia kehilangan seorang ayah karena meninggal misalnya, biasanya sosok ayah bisa kemudian diperankan oleh kakeknya biasanya. Yang paling pentingnya dia tidak kehilangan sosok ayah gitu ya. Dan ayah itu tadi itu bisa mungkin di pamannya atau bisa di kakeknya yang menggantikan perannya. Di saat dia memang butuh dilindungi, di saat dia memang butuh dikuatkan, itu tidak hanya dari orang tua laki-laki saja. Maka bedanya tadi kalau yang fatherless tadi kan lebih cenderung kepada bapaknya itu masih ada tapi nggak fungsi gitu ya. Tapi kalau yang tadi anak yatim tadi itu sebenarnya bisa saja figur ayahnya didatangkan atau didapatkan dari kakeknya atau dan sebagainya. Cuman mungkin komunikasi yang dibangun antara anak dan ibunya tadi itu tidak sejalan dengan baik. Dan ini masih banyak sekali terjadi sehingga menimbulkan trauma yang mendalam bagi anak itu. Makanya tadi saya katakan fatherless ini bisa menyebabkan komplikasi sosial, bahkan tekanan emosi, tekanan mental yang bisa berdampak fatal seperti itu. Karena trauma tadi itu sehingga dia tidak akan kemudian jangan sampai nanti anak-anak saya mengalami apa yang saya alami, sehingga dia kemudian kehilangan harapan, kehilangan keinginan. Kalau sebatas itu saja mungkin masih bisa didekati dalam konteks mungkin agama atau psikologi. Tapi kalau dia sudah terjebak pada perilaku-perilaku menyimpang, ini yang justru akan sangat berbahaya. Maka kita ingatkan kepada semua orang tua untuk membangun komunikasinya dengan baik dengan anaknya. Sebagai ibu tadi itu ya mari kita tanamkan pengertian, pemahaman kepada anak kita bahwa memang bapaknya sudah tidak ada gitu ya. Lalu mungkin dengan tujuan yang baik, barangkali di situ komunikasinya yang belum berjalan dengan baik. Seakan-akan bahwa anak ketika mungkin belum siap mendapatkan bapak baru, figur baru, ini kan harus diselesaikan dulu persoalannya dengan ibunya gitu.
Nah ini tanggung jawab kita semua gitu. Maka sudah benar sebagai konsultan panjenengan memberikan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis gitu ya, yang lebih mengedepankan kasih sayang saja. Karena tadi perintah Kanjeng Nabi itu akrimu, muliakan anak-anakmu, wa ahsinu adabahum, dan perbaikilah adabnya, akhlaknya. Jadi orang tua kan figur utama dalam rumah tangga. Apa yang diterima anak akan dia lakukan di masa mendatang. Memori-memori dia tentang bagaimana perilaku orang tuanya ini akan membekas. Makanya tidak jarang ketika, mohon maaf meskipun tidak semua ya, ketika broken home, ketika terjadi perselisihan di depan anak, ini akan dibawa terus menerus gitu. Dan suatu ketika dia tidak diarahkan kepada yang benar gitu, dia akan melampiaskan semua emosinya ini kepada pasangannya, kepada yang lainnya. Nah ini bahayanya itu Bapak Ibu sekalian. Makanya mari kita semua ini ya, ini sebagai tadi bagian dari Tuhan menciptakan kita ini untuk bertanggung jawab gitu. Jadi menikah itu tidak hanya kemudian biologis saja, tapi ada tanggung jawab melekat bahwa ini adalah tugas kekhalifahan gitu. Kita diberi amanah untuk menjamin masa depan bangsa dunia ini tetap baik gitu. Kalau bisa yang menghancurkan hanya kiamat kubro saja kan gitu. Jangan sampai kiamat-kiamat kecil karena terjadi degradasi moral dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan miris sekali ya, hari-hari ini kita sering mengalami atau menemukan kasus-kasus terutama misalnya pelecehan ya terhadap anak-anak itu ya yang dilakukan oleh Nun Sewu misalnya, juga orang terdekatnya gitu ya. Bahkan gurunya gitu ya. Ada itu banyak ini kasus yang sekarang ini itu ya. Orang-orang yang seharusnya melindungi, berikan keamanan, kenyamanan justru menjadi pelaku kekerasan itu. Ini kan sudah masalah yang besar sekali, masalah yang luar biasa kalau kita lihat. Jadi harus ada edukasi terus-menerus ke masyarakat bagaimana sih pola asuh yang benar. Nah ada temuan memang, mohon maaf ya kalau Jogja itu kan sekarang terkenal ada kelitih dan seterusnya itu ya Bapak Ibu ya. Itu ternyata ketika diteliti semuanya tidak berkaitan dengan karena dia kehilangan sosok bapaknya saja. Jadi artinya di sini itu ada faktor-faktor lain gitu, termasuk lingkungan dan seterusnya. Maka kita sebagai orang tua harus bisa bagaimana bijaksana gitu ya, memberikan pendampingan yang benar terhadap orang tua, anak terhadap anak. Karena biasanya kalau memiliki anak remaja ini tantangannya jauh lebih besar gitu. Anak jarang bisa terbuka dengan orang tua, bahkan tertutup karena menganggap orang tuanya ini menakutkan seperti yang ditanyakan oleh mbaknya tadi itu. Kita orang tua ini menekatkan ketakutan kepada anak kita bukan biar mereka terbuka sama kita. Kita orang tua ini kan bukan rival ya Bapak ya, tapi kita ini adalah relasi yang mutual gitu. Yang dibutuhkan anak kita ini adalah apa, misalnya kalau saya sebagai ibu ya, ada kalanya saya datang sebagai saudara, sebagai teman, sehingga anak saya itu akan sangat terbuka apa yang dialaminya, bukan cerita ke orang lain gitu. Bangun keterbukaan, bangun kepercayaan orang tua dan anak seperti itu, sehingga tanpa dipaksa pun anak akan bercerita tentang masalah-masalahnya. Mungkin jadi mengalami ada punya anak remaja tapi dia suka mengunci HP-nya. Ya di password apa gitu, lalu orang tua buru-buru sudah curiga ini pasti begini gitu. Itu bahaya begitu. Jangan kita kemudian sebagai orang tua memang kita punya tanggung jawab penuh, tapi dalam relasi ini harus saling menghormati, menghargai satu sama lain, berikan sepenuhnya gitu ya fitrah anak itu gitu. Kita hanya wajib untuk mengasuhnya saja, memberikan pendampingan yang baik, kasih sayang yang baik. Saya kira itu. Mari kita sebagai orang tua kita tanamkan kasih sayang. Biarkan anak-anak kita ini mengenal kita sebagai orang tua penyayang, bukan sebagai yang menakutkan gitu. Komunikasi kemudian sikap yang terbuka satu sama lain. Insya Allah nanti akan enak gitu. Orang tua dan anak akan saling terbuka. Tidak kemudian merasa dicurigai terus-menerus. Kadang-kadang orang tua seperti itu. Ada relasi yang timpang di situ. Seakan-akan orang tuanya sebagai pemilik mutlak anaknya gitu. Pokoknya ini anakku, aku yang harus membentuknya, dan itu tidak benar begitu. Dia punya kehidupan sendiri, dia punya fitrah sendiri. Kita ini hanya memastikan saja, memberikan fasilitas yang benar, mengarahkan yang benar, mengajarkan agama yang benar, dan yang paling penting memberikan teladan yang baik sesuai dengan anjuran agama Islam. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan, dan tadi pertanyaan yang kedua juga sudah terjawab menurut saya gitu ya, membangun komunikasi yang baik. Terima kasih. Untuk sementara mungkin sudah cukup dulu ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas keterbatasan waktunya karena saya ditunggu di kemudian. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.